Apple has significantly increased its investment proposal in Indonesia to facilitate the sale of the iPhone 16, offering 1.5 trillion Indonesian rupiah, approximately $100 million, a tenfold increase from its initial plan of 157 billion Indonesian rupiah, around $10 million. This move comes after the Indonesian government imposed a ban on the sale of the iPhone 16 due to Apple not meeting the required domestic component level (TKDN) certification, which mandates that a certain percentage of a product's components be sourced locally. Key points. Investment increase. Apple's new proposal aims to address the government's concerns and is intended for use over the next 2 years, focusing on research and development rather than just manufacturing. Government response. The Indonesian Ministry of Industry has yet to respond to Apple's latest proposal. They have previously indicated that Apple needs to enhance its investment strategy, particularly in local research and development initiatives. Current status. As it stands, Apple has only invested about 1.48 trillion Indonesian rupiah, falling short of the promised 1.71 trillion Indonesian rupiah, which has contributed to the ongoing restrictions on selling the iPhone 16 in Indonesia. Market implications. The ban means that Indonesian consumers wishing to purchase the iPhone 16 must do so abroad, incurring additional import costs. This strategic investment is part of Apple's broader efforts to tap into Indonesia's large consumer market, which boasts over 278 million potential customers, many of whom are tech-savvy and under 44 years old. Jika Apple tidak memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri, TKDN, beberapa konsekuensi signifikan akan terjadi terkait penjualan produk mereka, khususnya iPhone 16, di Indonesia. Larangan penjualan. Tanpa sertifikasi TKDN yang valid, Apple tidak dapat menjual iPhone 16 di pasar Indonesia. Saat ini, penjualan perangkat tersebut telah dilarang karena Apple belum memperbarui sertifikat TKDN yang masa berlakunya telah habis. Kehilangan akses pasar. Produk Apple yang tidak memenuhi syarat TKDN akan menghambat akses konsumen Indonesia terhadap teknologi terbaru. Ini berarti konsumen harus mencari alternatif lain atau membeli produk dari luar negeri yang dapat menambah biaya dan mengurangi kenyamanan. Risiko penggunaan produk yang tidak dijual secara resmi di Indonesia mungkin tidak mendapatkan dukungan purna jual yang memadai, seperti garansi atau layanan pelanggan. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi pengguna dalam jangka panjang. Dampak pada investasi. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat TKDN juga dapat mempengaruhi komitmen investasi Apple di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan bahwa investasi yang cukup harus direalisasikan untuk mendapatkan kembali sertifikasi, dan kegagalan dalam hal ini bisa mengakibatkan penundaan atau pengurangan investasi lebih lanjut. Persaingan dengan produsen lain. Jika Apple gagal memenuhi syarat, mereka akan kalah bersaing dengan produsen lain seperti Samsung dan Xiaomi yang telah berhasil memenuhi persyaratan TKDN dan beroperasi di pasar Indonesia dengan baik. Untuk mendapatkan izin penjualan kembali, Apple perlu memenuhi semua persyaratan investasi dan sertifikasi TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Reaksi masyarakat Indonesia terhadap larangan penjualan iPhone 16 cukup beragam, mencerminkan perbedaan pandangan mengenai kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap industri lokal serta konsumen. Pendukung kebijakan. Sebagian besar masyarakat mendukung keputusan pemerintah untuk melarang penjualan iPhone 16. Mereka melihat langkah ini sebagai upaya untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong perusahaan asing, seperti Apple, untuk mematuhi regulasi yang ada, terutama terkait tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Banyak yang percaya bahwa kebijakan ini akan membantu meningkatkan investasi dan inovasi lokal, serta memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Penentang kebijakan. Di sisi lain, ada juga kelompok yang merasa kecewa dengan larangan ini, terutama pengguna setia iPhone dan konten kreator yang sangat bergantung pada produk Apple untuk aktivitas mereka. Mereka menganggap bahwa larangan ini menghambat akses terhadap teknologi terbaru dan kreativitas. Beberapa pengguna media sosial menyampaikan ketidakpuasan mereka, menilai bahwa keputusan tersebut merugikan konsumen yang ingin mendapatkan produk berkualitas tinggi. Dampak di media sosial. Media sosial menjadi platform di mana masyarakat mengungkapkan pendapat mereka. Beberapa netizen menyatakan bahwa Apple dianggap terlalu arogan dan hanya memanfaatkan pasar Indonesia tanpa memberikan kontribusi nyata. Di sisi lain,
Ada yang menganggap bahwa pemerintah harus tegas dalam menegakkan regulasi untuk memastikan keadilan bagi semua pelaku industri. Kesimpulan, larangan penjualan iPhone 16 telah menciptakan perdebatan publik yang intens di Indonesia. Sementara sebagian masyarakat melihatnya sebagai langkah positif untuk memperkuat industri lokal, yang lain merasakan dampak negatifnya terhadap akses teknologi. Situasi ini menunjukkan tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis global dengan prioritas nasional dalam konteks ekonomi Indonesia. Beberapa perusahaan lain di Indonesia juga mengalami masalah serupa dengan Apple terkait dengan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Berikut adalah beberapa contoh. Maskapai penerbangan. Beberapa maskapai penerbangan di Indonesia menghadapi kesulitan akibat pembatasan impor suku cadang pesawat yang diterapkan berdasarkan kebijakan TKDN. Kebijakan ini menyebabkan beberapa maskapai harus membatasi operasi mereka karena tidak dapat mengimpor komponen penting, yang berpotensi mengakibatkan kolapsnya operasional mereka. PT Kereta Komuter Indonesia. Perusahaan ini mengalami masalah ketika pemerintah menolak izin impor kereta listrik bekas dari Jepang dengan alasan TKDN. Keputusan ini membuat mereka kesulitan dalam memenuhi kebutuhan transportasi publik yang berdampak pada kenyamanan dan keselamatan penumpang di Jakarta dan sekitarnya. Industri energi baru dan terbarukan, sektor pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, juga terhambat oleh ketentuan TKDN yang menghalangi investasi dalam pengembangan energi terbarukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya industri lokal yang dapat memenuhi kebutuhan komponen untuk proyek PLTS, sehingga investasi di sektor ini tidak berkembang sesuai harapan. Kendala yang dialami oleh Apple dan perusahaan-perusahaan lain menunjukkan tantangan yang lebih luas terkait implementasi kebijakan TKDN di berbagai sektor industri di Indonesia. Kebijakan ini, meskipun bertujuan untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, seringkali menghadapi kritik karena dampaknya terhadap akses teknologi dan operasional perusahaan.